بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab syarah kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Kita masuk pada halaman 49 pada poin yang keempat dari perbedaan laqab al-firqatun najiyah atau at-taifah al-mansurah atau as-salafiyun atau ahlul hadithi wal athar. Ini kan menyelisihi segala macam laqab dari kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang, ditinjau dari beberapa sisi. Pada pertemuan yang pertama tadi malam kita telah menyelesaikan pada poin yang ke-1, kedua, tadi subuh kita lanjut yang ketiga, sekarang masuk yang keempat. Ar-rabi', anna aqdal wala'i wal bara' wal muwala wal mu'ada ladaihim huwa 'alal islam la 'ala rasmin bismin muayyanin wala 'ala rasmin mujarradin, innama huwal kitabu was sunnah fahasab. Bahwasannya aqdal wala'i wal bara', aqdal wala' wal bara', pengikatan al wala' wal bara' dan muwala serta loyalitas, wal mu'adat dan permusuhan, ladaihim di sisi mereka ahlus sunnati wal jamaah salafiyun, huwa 'alal islam, yaitu dibangun di atas Islam itu sendiri. Jadi al wala wal bara yang ada pada mereka dibangun di atas agama Islam, la 'ala rasmin bismin muayyanin, bukan di atas rasm, simbol atau label dengan nama tertentu, wala 'ala rasmin mujarrad, bukan pula loyalitasnya tadi dibangun di atas simbol atau label tertentu. Innama huwal kitab was sunnah fahasab. Namun loyalitasnya tadi dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu difahami? Jadi dalam prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka membangun loyalitas al-wala wal bara' itu dalam agama Islam. Ketika ini orang berprinsip dengan prinsip Islam,
Dia loyalitas. Ketika ini orang tidak berprinsip dengan prinsip Islam, menyeleneh, maka dia ada unsur barok. Bukan dibangun di atas rosem, simbol dengan nama tertentu atau label dengan nama tertentu. Sehingga kalau menjadikan loyalitas dengan simbol rosem atau dengan label tertentu, ini akan menyebabkan hizbiyah wal asabiyah. Contoh, sebagian orang membangun loyalitasnya di atas ormas, sehingga siapapun dia, kalau dia tergabung pada ormas hijau ini tadi, maka dia berloyalitas. Walaupun di dalam ini ada Asy'ariyah, ada Syiah, ya, bahkan ada liberal pun, dia akan membangun loyalitas di situ. Misalkan lagi ada ormas merah misalkan, sehingga yang dibangun sama dia loyalitas di atas label, rosem, di atas simbol. Ini tidak diperbolehkan. Ahlus sunnah itu membangun loyalitas al-wala wal baroknya di atas prinsip agama Islam. Difahami? Jadi patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Di situ disebutkan di ta'liq, wifqa fahmis salaf, sesuai dengan pemahaman salaf. Hadza ma najiduhu fil firaq wal jama'at. Ini yang kita dapati pada sekian banyak sekte dan jamaat. Laha rasmun muayyan. Jamaah-jamaah tersebut punya rasm tertentu, punya simbol, punya label tertentu. Wa walaun muayyan, loyalitas tertentu. Wa hizbun muayyan, hizb, kelompok tertentu. Fayakunul wala'u li hadzal hizbi wal jamaah ala ma kanat alaihi, sehingga yang ada adalah wala untuk hizb ini tadi dan jamaah ini tadi adalah ala ma kanat alaihi, di atas apa yang dia berada padanya. Difahami? Bukan alal Islam. Antum lihat contoh orang yang membangun al-wala di atas sebuah ormas, dari A sampai B sampai Z sekalipun, kalau katanya lebaran ya lebaran, kalau ada di situ yang ternyata cabang atau rantingnya ya, tidak mengindahkan loyalitas yang ada, itu bisa dipecat pengurus. Difahami? Katanya puasa ya puasa, sehingga yang dibangun sama mereka adalah loyalitas di atas ini tadi. Difahami? Demikian juga yang lainnya. Sehingga kalau seseorang membangun wadah dalam bentuk hizbiyah seperti ini, maka pasti lambat laun yang akan ada adalah al-wala wal bara' ad-dayyiqa, wala wal bara' yang sempit. Dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muqbil, di antara tanda-tanda hizbiyah yaitu tatkala seseorang mengikat al-wala wal bara' dengan person tertentu, kata Syekh Muqbil, atau alim tertentu atau kelompok tertentu. Dan ini ada pada al-ahzab as-siyasiyah, partai politik, kemudian pada jamaat, kelompok-kelompok sekte yang ada di zaman sekarang, itu membangunnya di sana. Contoh ya, contoh. Ibrahim, antum ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, salafiyun minas salafiyin. Antum salafi minas salafiyin. Tapi antum mencanangkan
mendeklarasikan untuk gabung ke salah satu hizb. Ya. Dia tidak lihat antum mau akidahnya bagaimana. Yang penting antum mau ikut prosedur yang ada sama mereka, fatwa tarjihnya. Difahami? Kalau antum ikut, antum terbuka mereka. Antum akan dijadikan pengurus, antum dikasih KTA, ya enggak? Mereka akan terbuka. Tapi kalau antum masih akan orang lebaran, antum masih keluar-keluar bid'ah yang roji adalah apa? Ru'yah. Bisa jadi jadwal khutbahnya antum dicoret di sana. Karena yang dibangun loyalitas di sana. Mau ormas manapun, kalau dibangun loyalitas di situ sudah. Bahkan yayasan pun, yayasan muassasah atau jum'iyah, kalau membangun loyalitasnya di sana, maka itu tanda hizbiyah. Pondok pesantren pun sama seperti itu. Bahkan sekolah pun sama seperti itu. Siapapun yang membangun al-wala wal bara pada kelompok tertentu, bukan pada Al-Quran dan Sunnah, ini tanda-tanda hizbiyah, pengelompokan wa ta'assubiyah. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-firqatun najiyah, mereka membangun ikatan wala wal baroknya, wal muwala wal muadanya apa? Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian kata Syekh Abdus Salam, laha rasmun muayyan wa wala'un muayyan wa hizbun muayyan, fayakunul wala' li hadzal hizbi wal jamaah ala ma kanat alaihi wa laysal wala' ala al-islam. Sehingga bukanlah wala' yang ada pada jamaah ini tadi di atas agama Islam. Wa nusrati sunnah, bukan pada nusrah, pembelaan terhadap Islam, bukan juga pembelaan terhadap sunnah. Ya, antum lihat Ahlus Sunnah Salafiyin dalam masalah fikih, bukankah banyak ustadz-ustadz berbeda pendapat? Ya kan? Kalau yang ini satu mengatakan A semua. Antum tidak bisa mengatakan yang roji seperti ini. Ya benar, tidak bisa. Semuanya terima. Akan diumumkan yang roji seperti ini. Semua masjid ngikut, lebaran barengan. Ya kan? Seperti itulah yang terjadi. Kemudian kata beliau, fahadha mimma tamayyaza bi ahlus sunnah min musammayatihim. Inilah termasuk perkara yang terbedakan dengannya Ahlus Sunnah dari penamaan-penamaan mereka. Anna aqdal wala'i wal bara' wal mu'ada 'alal Islam la 'ala syai'in akhar. Bahwasanya ikatan al-wala' wal bara'-nya dan permusuhannya dibangun di atas prinsip Islam, bukan atas prinsip yang lain. Jadi patokan Islam. Bukan dikarenakan background ya, belajar oh ini dari mana? Dari Madinah. Ini dari Yaman. Tidak seperti itu. Siapa yang di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita berwala dengan dia. Siapa yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita barok dari dia. Bihasabihi, sesuai dengan kondisinya masing-masing orang. Jelas ya? Kemudian al-khamis, yang kelima, anna hadhil alqab, bahwasannya laqab ini, laqab apa? Laqab Ahlus Sunnati wal Jamaah, seperti al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, lam takun da'iyatan lahum litta'assubi li syakhsin, tidak mengajak kepada ta'assub terhadap person tertentu duna Rasulullah SAW, selain Rasulullah SAW. Laqab at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ini tidak mengajak untuk ta'assub kepada person, sehingga yang namanya Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak memiliki pemimpin.
Tidak ada yang namanya imarah fid dakwah. Imarah itu pemerintahan dalam dakwah, tidak ada. Tidak ada pemimpin dalam dakwah. Difahami? Ini wilayah ini ada pemimpinnya. Kalau ada yang seperti itu dan dia mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, maka yang demikian adalah hizbiyah. Dan itu dikenal di kalangan mereka dengan istilah ada pemerintah pusat, ada cabang, ada daerah, ada segala macam. Ya pada Mas Ujang. Ya, apa contohnya? Hah? Ada apa pemerintah daerah? Contoh yang nyata LDI. Ini kajian Syarhus Sunnah, Mas. Apa namanya? Kun Salafian Al-Jadah. Kalau tidak disebut seperti itu, ya enggak tergambar. Ya. Kita enggak ada Ahlus Sunnah itu mengajak taksub kepada person tertentu. Bahkan enggak ada imarah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi ada wilayah daerah namanya ya. Nanti ada cabang, ada ranting, imarah, kepemimpinan. Ini kalau bahasa Arabnya namanya tanzimus sirri. Ya. Ditambah lagi pada mereka itu sebagian mereka tidak menetapkan ulatul umur asyariyah di suatu negeri tersebut. Iya benar. Sehingga mereka membangun loyalitasnya pada amirnya mereka. Ahlus Sunnah tidak ada seperti itu. Di situ disebutkan di ta'liq, li'annahum la ya'taqiduna al-isma li syakhsin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yujibuna ala ahadin kainan man kana ayatba'a ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini ismah. Tidak meyakini ismah. Ismah itu terjaga dari kesalahan, dari dosa. Kepada person kecuali Rasulullah SAW, dan mereka tidak mewajibkan kepada seorang pun bagaimanapun kondisinya untuk diikuti ayutba, untuk diikuti ghairan Nabi SAW, kecuali Nabi SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tidak mewajibkan kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya untuk mengikuti person tertentu. Bagaimanapun seniornya dia, mau belajar dia di Yaman belasan tahun, mau di Madinah belasan tahun, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ngajak kepada person tertentu. Kalau ada yang mengajak dengan mengatakan yang benar pendapat Ustadz ini tadi, apa kata Ustadz ini tadi, ala ra'si wal ain, maka ketahuilah ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Difahami? Dan itu ada. Kadang sebagian orang ada yang mengatakan pokoknya kami ikut asatidzah kibar. Apa kata ustadznya, ala ra'si wal ain. Kalaupun disodorkan dalil, ya, disodorkan dalil hadis Nabi SAW, terkadang sebagian orang meragukan apa benar seperti ini. Sampai dicari ada ustadznya membenarkan. Itu kadang didapati. Dibangun yang seperti ini. Atau kepada syekh tertentu. Sehingga kalau syekh ini sudah bicara seakan-akan wahyu yang turun dari langit. Kata syekh ini tadi A, kata syekh ini B. Dalam keadaan ini dakwah mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengajak kepada taklid, tapi tatbik prakteknya. Banyak dari kalangan mereka adalah ta'assubiyah kepada person tertentu. Difahami? Yang seperti ini ada ya ikhwan? Ya, ada. Dan di Indonesia banyak. Fasubhanallah, na'udzubillah, yang seperti ini bukan dibawa oleh orang-orang yang maaf cuman taklimnya sepekan sekali. Kadang dibawa oleh orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren, pernah duduk di majelisnya masyayikh. Makanya kalau dulu kita mengenal dalam dakwah salafiyah ini tadi untuk anti ta'assubiyah.
Jangan taklid pada kiai, jangan taklid pada ustaz, pada seorang guru. Namun sekarang apa kata gurunya? AA, BB. Dalam seluruh urusan. Dulu ya. Sebagian muhadithun, contoh misalkan, mereka ketika menjarah, mengkritiki ya perawi yang lain, ya, kadang dicari sababul jarah, sebab jarah. Apabila yang dikritik ini tadi seorang alim, seorang muhadits, mereka cari sababul jarah apa? Karena ini seorang yang perawi yang dikenal ma'ruf kesikohannya. Seperti itu. Kalau sekarang ketika ada seorang alim, seorang syekh ma'ruf bil ilmi wa da'wah wa tamassuki bis sunnah, tiba-tiba ada seorang syekh yang dianggap senior, lebih berilmu, menjarah dengan ucapan utruku, maka rombongan rame-rame berbondong-bondong untuk membangun loyalitas di atas fatwa tersebut. Ya, itu kalau versi luar negeri. Demikian juga versi Indonesia. Ya, di Indonesia ini tadi dan di banyak wilayah. Kalau luar negeri seperti itu, syekh tingkatnya, seorang alim. Kalau di Indonesia kadang ustaz. Apa kata ustaz tadi? Sudah diambil. Bukan seperti itu ya ikhwan. Ahlus sunnati wal jamaah tidak membangun di atas ta'assubiyah. Wala yarawna ahadan ghairar rasul yajibu ittiba'uhu wa innama yukhadhu ma wafaqa fil haqq wa yaruddu ma khalafa fil haqq. Mereka ahlus sunnah tidak memandang seseorang pun selain Rasul yang wajib mereka ikuti. Yang ada hanyalah diambil apa yang mencocoki kebenaran dan ditolak apa yang menyelisihi kebenaran. Itulah ahlus sunnah. Mau siapapun ya ikhwan, ya, siapapun ulamanya, mau dia Ubaid al-Jabiri, mau dia Rabi al-Madkhali, mau dia al-Abbad Abdul Muhsin al-Abbad, mau dia Wasilullah Abbas, mau dia Al-Fauzan, siapapun ulamanya, namun yang menjadikan patokan al-wala wal bara' kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan kalam seorang alim tadi. Kalam seorang alim dilihat hujjahnya, difahami. Namun sangat disayangkan sebagian orang meyakini, ya'taqid annahu ya'taqid la ismata illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada isma kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang sebagian pendapat atau bahkan seluruh kalam syekh tertentu ini tadi menjadi patokan seumur hidup dia dalam bermanhaj. Sehingga sebagian juga terkadang ketika ta'assubiyah pada ustadz tertentu, apa kata ustadznya tadi A sampai Z dia ikut, mulai dari fikih, mulai dari akidah, mulai dari begini semuanya. Kalau seorang alim, seorang syekh, ya, tidak boleh kita ta'assub terhadap personnya dia, apalagi seorang ustadz. Di Indonesia ini tidak ada seorang pun yang keilmuannya tadi mencapai derajat ulama, ya, tidak ada. Bukan dikarenakan kita merasa sok tidak menghormati atau menghargai mereka-mereka yang sudah berdakwah itu tadi. Memang kenyataan seperti itu. Ya. Kalaupun sebagian orang ada yang mengatakan fulan ulama, si fulan alim, atau ada yang memanggil syekh, antum belum mengalami, belum duduk di majelisnya para masyayikh. Ya. Ketika antum duduk di majelis para masyayikh, antum akan tahu ternyata gurunya antum itu baru seujung kuku ilmu para masyayikh. Di situ antum akan tahu ternyata ustaz ana belum apa-apanya. Yang tadi antum katakan ustaznya antum muhaddits lah, yang antum katakan ustaznya antum usuli lah, yang antum katakan ustaznya antum ahli fikih lah, itu semua ketika di hadapan para ulama itu tidak ada banding sama sekali. Tidak lebih, kalau bahasa kita di Yaman itu
seorang mustafid. Ya, seorang mustafid. Ya, yang cuma pengajar biasa. Ngajar iya. Seorang alim, syurutul ulama itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih, apalagi syurutul mufti. Keilmuan seorang alim, seorang ulama itu adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya istinbat mereka, luasnya hafalan mereka. Ya. Ini poin yang paling penting ya, jangan membangun ta'assub kepada siapapun. Kepada pondok pesantren, kepada yayasan, kepada ustadz tertentu, alim tertentu, jangan. Tidak diperbolehkan antum. Sebagian orang membangun loyalitas seperti itu. Ya. Enggak yang belajar di Yaman, enggak pula yang belajar di Jamiah Islamiyah, entah kharij duaril hadis di biladil Yaman atau kharij al-Jamiah Islamiyah, terkadang ta'assubiyah yang ada pada mereka. Yang keenam, as-sadis anna hadhil alqab la tufdi ila bid'atin wala ma'siyatin wala asabiyatin li syakhsin muayyan wala li ta'ifatin muayyanah. Bahwasannya laqab-laqab ini tadi tidak mengantarkan kepada bid'ah, tidak kepada maksiat, tidak kepada asabiyah terhadap syakhsin muayyan, kelompok tertentu. Wala li ta'ifatin muayyanah, tidak pula kepada ta'ifah, kelompok tertentu. Di situ disebutkan di ta'liq, wa hadza siratul Islam wal amal bil Islam wa da'watu ilal Islami wa sunnah la ila syaikhin akhar. Ini adalah jalannya agama Islam, beramal dengan Islam, mendakwakan kepada Islam, kepada sunnah, bukan kepada sesuatu yang lain. Difahami? Sehingga dakwah ahlus sunnati wal jamaah, dakwah ilal kitabi was sunnah. Kalau yang kami dengar dari Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, berulang-ulang beliau ketika muhadharah di hadapan masyarakat umum, beliau mengatakan dakwatu ahli sunnati wal jamaah dakwatun minal kitabi wa minas sunnah wa ilal kitab wa ilas sunnah. Dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang berasal dari Al-Quran dan sunnah dan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itu dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga kalau kita pahami yang namanya dakwah ini tadi, ngajak kepada Islam, ngajak kepada sunnah, bukan ngajak kepada person tertentu. Fala yata'assabuna li syakhsin, jangan ta'assub kepada person tertentu. Fatajidu ahlas sunnati wal jamaah idza wajadta mukhalafatan walau li imamin min a'immatil muslimin yarduna qaulahu al mukhalif. Nah, demikianlah ahlus sunnati wal jamaah ya ikhwan. Ya. Ahlus sunnati wal jamaah, fatajidu, engkau akan dapati ahlus sunnati wal jamaah idza wajadta, apabila atau idza wujidat mukhalafatun, apabila didapati mukhalafah, satu penyelisihan, walau li imamin, walaupun penyelisihan tadi adalah milik seorang imam dari kalangan a'immatil muslimin, yarudduna qaulahu al mukhalif, maka mereka ahlus sunnah akan membantah pendapat seorang imam yang menyelisih tadi. Itulah ahlus sunnati wal jamaah. Dan itu bukan aib ya ikhwan, membantah. Sebagian orang alergi sekali kalau dengar bantahan, sehingga ketika mendengar bantahan sudahlah, sampai saking alergi ada seorang yang menyimpang, yang membantahnya seorang syekh alim, dilakopi oleh sebagian kita, bahkan ahlus sunnah melakopinya usuli faqih Madinah dengan mengatakan fulan, tapi ternyata praktiknya ya seorang usuli faqih di kota Madinah, berkali-kali datang ke Indonesia, bukan sekali dua kali, tapi lihat praktiknya sebagian thalabatul ilm, la yubaluna bi kalamihi, tidak peduli dengan kalamnya dia. Nah, sudahlah. Karena apa? Karena sudah anti duluan mendengar istilah arad, kritikan dan bantahan. Dalam keadaan yang dikritik adalah tokoh Ikhwanul Muslimin, terpenjara di Saudi Arabia, bukan orang yang berkeliaran. Kalau orang yang berkeliaran dakwah masih mending, seorang yang masuk penjara. Ketika beliau menyebutkan beberapa tokoh, itu rame ya,
Dan bukunya orang yang terpenjara ini tadi juga dijual di Indonesia. Berapa banyak ya para thalabatul ilm yang juga belajar di Saudi Arabia, di Madinah, dalam keadaan ini syekhnya dia, mereka memasukkan kitab-kitab orang yang terpenjara ini tadi ke Indonesia dengan dijual. Anda bisa bicara seperti ini, ikhwan, bukan karena tanpa cuma sekedar katanya-katanya. Kita ini mengamati dan melihat, dan kita tahu siapa yang menjual-jualnya tersebut, dan siapa yang belinya juga tahu. Ya. Anda sebut saja bukunya Abdul Aziz At-Tarifi. Ya, Abdul Aziz At-Tarifi. Sekarang kira-kira antum, ya, mau ndak antum beli buku orangnya masuk penjara? Mau ndak? Pasti antum ndak mau. Sekarang kita statusnya seorang mahasiswa yang kuliah di Jamiah Islamiyah. Apakah ndak faham? Ya, udzur bagi dia. Tapi kalau ndak faham, ana rasa sih keterlaluan sih. Ya, keterlaluan. Masalahnya tempat dia belajar. Tempat dia belajar. Masa enggak tahu sekelas syekh? Ya. Atau minimal tanya, "Ya syekh, buku ini syekh di mana?" Enggak berat untuk nemui masyayikh. Ya. Sebagian antum yang jamaah yang suka hadir belajar di sini, ada yang beli kitab. Ustaz, tanya dia ke kita, "Ustaz, itu kok si fulan jual kitab kayak gini Ustaz?" Ya gitulah. Makanya kalau kita beli, sudah beli yang bagus sajalah. Itu tadi. Ini namanya prinsip tijari. Bukan prinsip apa? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira antum mau jual orang buku yang orangnya terpenjara? Oh, jangan-jangan Saudi Arabia itu salah tangkap. Aduh, mendingan sekolah SMA lah, tidak usah S2. Ya, sekolah SMA umum. Seorang yang belajar di Mamlakah Al-Arabiyah, ya ikhwan, harus hendaknya, makanya sebagian masyayikh kita di Yaman menasihatkan orang yang kuliah di Jamiah Islamiyah hendaknya juga belajar di Masjid Nabawi, menghadiri durus masyayikh. Ya. Sebagian buku yang mungkin ada di rumah antum, ya, di rumah antum sebagian buku, makanya anak bilang penting ya, hal-hal yang seperti ini mungkin dianggap sebagian orang, masya Allah tabu sekali nih. Kalau dengarnya mungkin Darul Hadits ini terlalu keras. Mungkin sebagian buku itu ada di rumah antum, anak katakan, ya, sebagian buku itu ada di rumah antum. Mungkin antum nak cari, mau mencari di kota Palembang ini tidak sulit. Tertulis di bagian sini, berkata Dokter Fulan, yang sekarang, kalau kemarin itu di penjara, ya, di penjara. Ibrahim Ad-Duais di penjara. Siapa yang bilang di penjara? Itu bosnya si Faiz. Ya, dan memang terpenjara. Ya, kata si Faiz, yang ketika nangkap itu pakai senjata panjang. Ya, di salah satu buku yang mungkin ada di rumah-rumah kita, itu menukilkan kalamnya orang ini tadi. Nah, kira-kira antum pikir ya sekarang nih. Nah, antum berani menukilkan kira-kira kalamnya Abu Bakar Ba'asyir di bukunya antum yang orang terpenjara? Kalau Anas secara pribadi ya udah berat hati ya. Kalau seandainya kalau dulu bagus, mungkin dulu bagus, dia dulunya bagus. Kalau ana punya buku seperti itu, cetak ulang, atau ana punya bayan, nukilkan bahwasanya di buku ana ternukil ini, di ana sempat nukilkan kalaman seperti ini, tolong
sebagai peringatan untuk ikhwan-ikhwan, ini orang di penjara di Saudi Arabia dengan kasus punya pemikiran ikhwanul muslimin. Itu bukan perkara yang keras begini, enggak. Itu namanya bayan lil ummah. Bukunya apa? Ya antum cari sendiri. Ana bukan mengkritik bukunya ya. Bukan mengkritik bukunya. Tapi penukilan ini tadi. Difahami Mas Ujang? Hah? Ya, penukilan ini tadi ikhwan. Makanya penting itu tadi, sekali lagi ya. Ahlus sunnati wal jamaah, kita punya prinsip. Walaupun guru kita ketika salah, ya salah, katakan salah. Jangan sampai ada celaan sedikit pun dari negara Saudi Arabia. Ada negara yang tidak adil. Karena sebagian orang ada yang mengatakan Saudi Arabia menangkapi para ulama. Siapa para ulama yang ditangkap? Sebagian talabatul ilm yang mungkin tidak ada di Palembang ini ya, karena bukan kelasnya kota Palembang ini. Sebagian orang itu ada yang mengatakan Saudi Arabia itu banyak menangkap, sekarang ini menangkap para ulama. Terpenjarakah Shalih Al Fauzan, Abdul Muhsin Al Abbad? Tidak ada. Terus siapa yang terpenjara? Salah mereka sendiri ngeritik pemerintah di depan umum. Ya benar. Bukankah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengombar-ngombar kritikan pemerintah di tempat depan umum? Ya benar. Kesalahan pada mereka. Berarti itulah prinsip yang ada pada mereka. Ada prinsip yang tidak beres. Apa pernah Al Fauzan terpenjara? Tidak pernah ya ikhwan. Karena beliau istiqomah pegang prinsip. Difahami? Ini orang yang dikatakan syekh dakatir yang seperti ini di Saudi Arabia seperti itu, gimana kalau seandainya di Jakarta? Ya enggak? Ana yakin bukan di barisan Salafiyin, tapi di barisan ABBCS atau yang semisalnya. Ini bahaya ya ikhwan. Antum penuntut ilmu jangan sudahlah, enggak. Pokoknya tugas ana belajar. Iya, kita tugas belajar. Tapi waspada dengan pemahaman ikhwanul muslimin. Walaupun itu gurunya antum. Ya. Makanya kalau sebagian orang itu ya ketika belajar, penting bagi dia untuk mengetahui prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Minimal apa? Untuk membekali benteng diri bagi dia. Kemudian di sini disebutkan, kata beliau, idza kana Ibnu Abbas yaqul, apabila Ibnu Abbas dulu yang pernah mengatakan tushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir turun menimpa kalian hujan batu dari langit. Aqul qala Rasulullah SAW, aku katakan Rasulullah SAW bersabda. Wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Wa nahnu na'rif manzilata Abi Bakar wa Umar, kita tahu kedudukan Abu Bakar dan Umar. Fakadzalika Ahlus Sunnati wal Jamaah fi kulli asrin fi kulli zamanin, demikian juga Ahlus Sunnati wal Jamaah pada setiap masa, setiap waktu. Wa man khalafal haqqa yarudduna mukhalafatahu. Lihat di sini bahasanya Syekh Abdul Salam, siapa yang menyelisih kebenaran bantah penyelisihannya tadi. Difahami? Lakin yahtarimunahu wa yuqaddirunahu, ini yang tepat. Siapapun orangnya, ketika menyelisih kebenaran bantah, walaupun gurunya antum. Penyelisihan yang antum bantah, namun antum punya ihtiram ya ikhwan, wa yuqaddirunahu. Antum muliakan, antum hormati dia. Idza kana min ahli sunnah, apabila orang tersebut dari kalangan ahli sunnah, wala yata'assabuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diperbolehkan ta'assub, taklid, fanatisme kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Dan itu dipraktekkan oleh masyayikh kita. Ya, dipraktekkan oleh masyayikh kita. Ketika ada yang menyelisihi, dipandang menyelisihi, mereka buat bantahan. Yang ana sempat baca ketika bukunya Syekh Abdul Muhsin Al Abbad tadi dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kata Syekh Abdul Muhsin, ana tidak tahu ternyata buku ana ini dibantah sama Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, melainkan setelah wafatnya, setelah 5 tahun dari wafatnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi atau 4 tahun dibantah. Dan itu bukan aib. Ya. Bahkan gurunya antum, sebagian masyayikh itu ya di Saudi Arabia
di Hafrul Batin, ya, membantah seorang syekh yang senior. Ana baca bantahannya itu, ya syekhuna, ya, judul kitabnya itu Al-Malhudhat atau Malhudhat wa Tanbihat ala Fatwa Syekh Fulan, ya, Syekh Fulan ini kibar, senior, dan meninggal juga. Yang bantah ini selevel murid ya. Di buku bantahannya tadi, ya syekhuna, waktu itu kalau di kopernya tuh Malhudhat wa Tanbihat ini disebutkan di koper itu bantahan terhadap pembelaan seorang syekh ini tadi terhadap Said Qutb, Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau tidak salah Al-Banna juga. Mungkin dia tidak tahu, tapi bantahannya punya adab. Dia bilang, ya syekhuna, bukankah Said Qutb itu begini dan begini dan begini dan begini? Bukankah fatwa antum itu begini-begini? Luar biasa ikhwan. Bantah dengan ihtiram. Ya. Dan itu terjadi di kalangan para ulama. Bukan saja zaman sekarang, tapi sudah sejak zaman dahulu. Dan tidak ada yang baper-baperan. Ya. Dibantah ya dibantah. Tinggal kalau mereka punya argumentasi, mereka biasanya mengeluarkan difa, bantahan yang berikutnya, klarifikasi. Itu yang ana perhatikan di kalangan masyayikh. Ya, kok ngerti? Mungkin maksudnya nanya, kok Ustaz ngerti? Sekardus mas, ya, sekardus itu kardus aira itu. Buku dulu beli bantah Syekh Fulan bantah Alan, Fulan bantah Alan, penuh dengan ihtiram. Termasuk kalau antum mau tahunya, Syekh Bakar Abu Zaid, Bakar Abu Zaid apa? Abu Bakar Al-Jazairi, penulis buku apa? Minhajul Muslim ya. Ya. Nah, itu dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, mufti wilayah selatan Saudi Arabia. Bukan di Yaman, ana enggak pernah ketemu, cuman ana baca. Ana lihat dulu di Yaman di maktabah toko buku ada yang jual buku tipis, judulnya tuh bantahan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi terhadap Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dibantah. Ya demikianlah para ulama. Terus yang membantah gimana? Itu dalam bentuk mereka penjagaan syariat. Mereka lapang dada. Ya. Yang merasa dibantah juga lapang dada. Tidak ada baper-baperan. Itu juga prinsip Ahlus Sunnah. Karena kenapa? Karena niatnya untuk menjaga syariat. Contoh, misalkan kalau yang di Yaman ya, yang di Yaman. Nah, contoh yang sekarang ini, ya, Syekh Muhammad Ali Firqaus, seorang alim di Jazair, ada beberapa fatwa beliau. Beliau menyebutkan bolehnya mengingkari penguasa secara terang-terangan. Boleh kata beliau. Itu dibantah. Ana baca bantahan itu ya, artikel-artikel itu yang bantah kecuali dari Yaman yang tidak bantah. Masya Allah ya, kalau Yaman tersibukkan perang ngajar, yang dari Jeddah bantah, yang dari Riyadh bantah, yang dari Madinah, bahkan Syekh Sulaiman Ruhaili itu luar biasa. Beliau itu orang yang jarang mengeluarkan bantahan, dia mengkritisi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Syekh Muhammad Ali Firqaus untuk kembali kepada jalan yang benar lagi. Yang lainnya bagus. Akidahnya masih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi poin yang satu tadi. Kenapa? Karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan mengingkari penguasa terang-terangan. Faham antum? Faham maksudnya? Mengingkari penguasa itu gini masalah. Kita bukan kajian seperti ini, nyebutkan kesalahan Jokowi itu begini. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan. Difahami? Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dengan cara apa? Sir. Tersembunyi, nasihati. Karena itu provokasi, menimbulkan mafsadat nantinya. Itu prinsip Khawarij. Tapi para ulama membantah. Masya Allah. Yang anak kaget ketika anda lihat itu ya. Syekh Sulaiman Ruhaili itu ketika ditanya,
Syekh Muhammad Ali Firkus, ada audionya, beliau ditanya, ya Syekh, hal tansah bi Syekh Muhammad Ali Firkus Al-Jazairi, kata beliau, Syekh Muhammad Ali Firkus alimun usuli, teman ana, beliau menyebutkan seperti itu, seorang alim, ahli usul, beliau lebih berilmu dibandingkan ana, sampai seperti itu. Tetapi tidak menghalangi beliau untuk membantah. Difahami? Kalau kita mungkin Mas Ujang dikritik sama Syu'bah, sudah ngamuk-ngamuk, petatang-peteteng, akan mengeluarkan fatwa berjilid-jilid, ya enggak? Kan para masyayikh enggak seperti itu. Kemudian coba azan dulu. Kemudian qala Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, beliau mengatakan wal nashra' fi ta'rif bi musammayati ahli sunnati wal jamaah bi ikhtisarin. Hendaklah kita memulai dalam definisi terhadap penamaan ahlus sunnati wal jamaah tersebut secara ringkas. Maksudnya sekarang kita akan mulai menyebutkan definisi dari nama-nama ahlus sunnah tadi. Karena ahlus sunnah itu punya banyak nama ya. Ada at-Taifah al-Mansurah, ada al-Firqatun Najiyah, ada ahlul hadis. Nah, apa makna dari masing-masing ini tadi? Kata beliau, awalan ahlus sunnati wal jamaah. Apa makna dari ahlus sunnati wal jamaah? Hadzal ismu minal asma'il masyhurah allati urifa biha ahlus sunnah. Nama ini termasuk nama-nama yang masyhur yang dengannya lah ahlus sunnah dikenali. Wa huwa yutlaqu maqrunan bis sunnah. Dan nama ini ya, senantiasa diitlaqkan bergandengan dengan sunnah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ya. Fa yuqal ahlus sunnati wal jamaah. Wa qad yaridu munfaridan, terkadang datang dalam bentuk tersendiri, fa yuqal ahlus sunnah wa yuqal ahlul jamaah wa huwa qalil. Namun penggunaan ahlul jamaah itu sedikit. Seringnya ahlus sunnati wal jamaah atau ahlus sunnah. Adapun kalau menggunakan istilah ahlul jamaah itu sedikit. Wal ghalib, yang paling dominan yaqtiranuhu bis sunnah, digandengkan dengan sunnah ya ikhwan. Al muradu bis sunnah hiya allati tuqabilul bid'ah. Yang dimaksudkan dengan sunnah adalah tuqabil al bid'ah, lawan dari bid'ah. Ai alladzihum ala dinil Islam ala ma jaa bihi anillahi subhanahu wa ta'ala wa an rasuli sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salaf hadhil ummah. Itu maknanya ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang berada di atas agama Islam dan di atas apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuai dengan pemahaman salaf umat ini tadi. Jadi ahlus sunnah adalah orang-orang yang berada di atas agama Islam ala ma jaa anillah, sesuai dengan apa yang datang dari Allah, wa anni Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bifahmi salaf hadil ummah, sesuai dengan pemahaman salaf umat ini tadi. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna sunnah maqrunatun bil jamaah kama annal bid'ata maqrunatun bil furqah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, camkan baik-baik. Yang namanya sunnah pasti maqrunatun bil jamaah, pasti bergandengan dengan jamaah. Sebagaimana yang namanya bid'ah pasti bergandengan dengan furqah, perpecahan. Ya. Tidak ada satu bid'ah pun di jagat raya ini pasti perpecahan yang akan ditimbulkannya. Ya benar. Contoh misalkan, kalau seluruh orang ya, antara adzan dan iqamat menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu sholat sunnah atau doa, karena itu waktu mustajab, maka semuanya akan mengamalkan satu perbuatan. Sama enggak? Seluruh masjid satu kota Palembang ini akan jamaah. Ya benar? Coba kalau dia bid'ah kan. Yang ini selawat, Allahul kafi Rabbunal kafi. Yang ini apa lagi? Kadangnya selawatnya beda lagi, salatullah salamullah. Yang ini langgam jauh.
Antum sering terdengar subuh-subuh kalau di sini ada sayup-sayup ya, dengan nada Jawa itu ya. Itu kadang di situ, dari arah situ. Ya, coba. Nah, kadang di arah situ. Ya, dan Mas Ujang. Hampir setiap masjid itu beda. Yang ini dengan logat Jawa, yang ini kadang selawatnya salatullah salamullah, yang ini kadang Allahul kafi rabbunal kafi. Yang belum madu itu yang terdengar. Udah. Anak terdengar. Antum pernah dengar dulu di masjid itu? Manzumah Alfiyah itu. Ya pernah antum dengar? Coba. Ya? Dari arah situ kan? Masjid ini. Ya kan Manzumah Alfiyah itu kan? Ya enggak? Nah, Alfiyah antara azan dan qomat. Mungkin baik di situ kalau dia lagi baik kuliah. Yang situ apa? Kuat fikih. Sa'di, Manzumah. Masjid itu ya kan? Yang sering Alfiyah itu ya. Yang qala Muhammadun wa ibnu Maliki di situ ya. Nah, yang situ selawat. Antara azan dan qomat. Coba kalau mereka mempraktikkan sunnah Rasul, semua masjid akan sama. Dipahami? Contoh lain. Setelah sholat, zikir. Antum silakan kunjungi seluruh masjid di kota Palembang ini. Antum rutin, ana minta 50 masjid. Yang berzikir, masing-masing masjid itu akan antum dapati perbedaan. Ya benar? Ada yang setelah sholat langsung ya Latifu ya Latif. Ya benar? Ya Ibrahim. Kaget di masjid lain beda lagi Pak Wahid. Kaget di masjid lain beda lagi. 50 masjid deh antum. Itu paling yang sama itu 5, 6. Kaget yang lainnya beda lagi. Dengan berbagai macam zikir. Nak kena dia dewek. Tergantung pengurus. Itu contoh zikir setelah sholat. Belum lagi zikir yang lain. Contoh yang lain ya, doa. Sunnah Rasul SAW. Doa jenazah itu. Sholat jenazah. Itu yang sesuai sunnah ya. Lafadznya dari takbir pertama sampai takbir keempat. Itulah. Ya pada. Kalau sesuai sunnah. Contoh yang nggak ada sunnah, yang bid'ah. Doa setelah merutinkan doa setelah sholat itu kan, antum perhatikan, setiap masjid itu beda doanya. Ya benar? Beda. Yang ini kadang doanya A, yang ini doanya B, doanya C. Antum perhatian enggak Mas Ujang? Di tempat antum, masjid antum, beda-beda. Atau enggak ada zikir sama sekali? Hah? Nah, pasti perbedaan Mas. Fayuqal ahlus sunnati wal jamaah. Makanya disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Karena ahlus sunnah itu makrunatun bil jamaah. Kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Makanya ahlul bid'ah itu disebut ahlul furqah. Khali ini mik dalam ini. Yakin belum? Yang sampai luar. Lihat, ini mik dalam, niat. Bukan mik luar ya. Demikianlah ahlus sunnah ya. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Antum ngerti coba pastikan lagi. Kholi ini baru, antum pastikan lagi. Mik ini mik dalam apa mik luar? Hah? Ini. Dalam. Sudah dalam, bebas gitu. Pokoknya kajian anak jangan mik luar. Mik dalam, ya. Kalau tersebut mik luar, kita sering nyebutkan nasoro, sini nasoro, situ ahlul bid'ah, akuis. Dia cuma mau ngaji Al-Quran baik, hadis tidak galak. Itu tadi, situ galak selawatan, ya. Kemudian, wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ismi. Ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan anak faedahnya kan, faedah untuk lafadz yang dalam kurung ini boleh antum ikutkan dengan apa namanya tabi ke sebelumnya. Misalkan gini, min asbabi tasmiyatihim bihadzal ismi,
ahli sunnati wal jamaah. Boleh antum baca gitu. Tapi boleh tidak antum baca gitu, langsung antum rofa. Nah kalau antum rofa itu disebut dengan hikayah. Kedudukannya sebagai hikayah. Jadi dia enggak la mahallalahu minal i'rab. Tapi juga boleh antum ikutkan dengan yang sebelumnya, ditabi sebelumnya. Sebab termasuk sebab penamaan mereka dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah annahum qad tamayyazu bi mizatain azimatain. Bahwasanya mereka ini terbedakan dengan dua keistimewaan yang sangat agung. Kenapa disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Al-ula tamassukuhum bi sunnati Rasul. Dikarenakan mereka tamassuk dengan sunnah Rasul hatta soru ahlaha. Sehingga mereka menjadi apa? Menjadi ahlus sunnah ya ikhwan. Kenapa menjadi ahlus sunnah? Disebut dengan ahlus sunnah karena mereka tamasuk dengan sunnah Rasul. Apa kata hadis Rasul mereka ikuti, mereka amalkan, mereka yakini. Bi khilafi sairil firaq, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha. Mereka cuma berpegang teguh dengan ara', pemikiran dan hawa nafsunya. Wa aqwal qadatiha, dan pendapat-pendapat qadahnya dia. Siapa? Pimpinan tertinggi. Fahiya la tunsabu ila sunnah, maka dia pun tidak dinisbatkan kepada sunnah. Wa innama tunsabu ila bid'aiha, mereka cuma dinisbatkan kepada bid'ahnya saja. Alal haqiqah, ya, berdasarkan hakikatnya. Wa in za'amat dzalik, meskipun mereka mengklaim sebagai ahlus sunnah. Au ila aimatihim, atau mereka dinisbatkan kepada tokoh-tokoh mereka, au ila af'alihim kama taqaddam, atau dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan mereka, amalan mereka. Difahami? Tidak ada tamasuknya dengan sunnah. Gimana mau tamasuk dengan sunnah? Sunnah memang tidak dipelajari Pak Wahid. Tidak ngaji hadis. Ya. Ngajinya cuma Al-Qur'an. Antum yakin ini mic dalam? Ya. Ngajinya cuma Al-Qur'an. Mana ada pengajian itu Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin? Alasnya berapa? Alasnya apa? Ini Anda tanya langsung, ya, sama si Rofi itu Anda tanya. Ya, insya Allah tidak nonton juga YouTube mereka. Anda tanya, Pik, ngapa itu rombongan Masjid Akwis ini yang pelajarannya cuma Al-Quran, bay? Kata si Rofi, Ustadz mereka tuh meyakini hadis itu kan udah jauh zaman Rasul kan, sampai sekarang masa masih sohi. Anda tanya, cak mana sholatnya? Nah itulah Ustaz, kata si Rofi, ujung-ujungnya masih balik ke hadis. Tahu mas? Akwis mas, ya. Akwis seberang ini alul ahwa'i wal bid'ah mas. Ya. Nggak usah diragukan. Kalau tidak segera bertaubat, itu penyimpangan. Kenapa? Sebenarnya Akwis ini pecahan dari MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Mereka tidak pakai hadis. Cuma tuh pikir tidak pakai hadis mas. Kita yang ngaji hadis masih butuh pemahaman salaf. Nah, tapi yang bingung juga, kenapa komatnya sekali itu? Ya enggak? Antum sadar enggak komatnya sekali? Antum belum pernah sholat situ? Belum? Antum belum pernah. Komat sekali kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana? Apa ada dalam ayat Al-Quran? Tata cara komat juga tidak kaji. Makanya jangan salah pengajian, ya. Kalau salah pengajian antum cuma pelajari Al-Quran, tidak pakai hadis. Orang yang belajar ngaji hadis terus, itu kita masih banyak butuh penjelasan Rasul, ya enggak? Mana ada? Makanya sebagian kawan-kawan yang ngaji di situ setelah ngaji tidak dapat apa-apa, pindah ngaji ke tempat lain yang ada pengajian hadisnya. Banyak kawan-kawan kita yang di Tauhidur Rahman itu yang dulu ngaji di sini, ya, ngaji di sini. Di Jamaah Nurul Huda yang di Skojo yang anak ngisi kajian di situ, itu dulu mereka ngaji di sini. Mereka ngomong, kami tinggalkan Ustaz karena tidak ngaji hadis. Aneh. Itu yang ngomong langsung sama anak Pak Adi Resito. Dulu mereka ngaji di sini semua. Yang masih bertahan, yaitu bisa jadi tidak tahu. Makanya antum coba sekali-sekali situ aja ngaji ke sini, ya kan? Enak ngaji hadis itu.
Selawatan terus kan? Selawatan. Kalau itu gimana nggak selawatan? Makanya nggak pernah. Antum lihat kajian tafsir, selalu tafsir, selalu tafsir. Mana ada hadiah kajian hadits Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Akwis, tahu Mas Akwis? Nggak tahu juga. Mas Ujang kurang update ini tadi. Tinggal pemotor Pak, yang tengok kan tuh. Nah, sekali balik lewat tempat itu situ itu tadi. Enggak juga jingok ke sekali. Enggak penasaran antum. Oh ini Akwis itu tadi. Siapa kemarin tadi yang di sini? Dedi. Ada. Dedi yang tadi. Ustaz. Tadi dia nanya pagi tadi. Ustaz, ana nih punya kawan di daerah Kayu Agung. Ngaji dengan Akwis. Cuman menurut Ustaz. Ngomong itu seberang sungai itu Akwis itu dah. Daripada antum suruh ngaji kayak aku, suruh baik ngaji sini, sambil ngaji juga di sini. Ya enggak? Antum pas pikir enggak? Meyakini sebenarnya akar masalah. Ini pemahaman liberal juga sebenarnya. Jadi mereka menganggap gini, hadis itu ada timbul ke dhon, diragukan kesohiannya. Kan masa Rasul itu kan lah jauh, akan ada sanad. Apunian hadis itu masih utuh, ya enggak? Kan meragukan hadis maksudnya. Gimana kalau meragukan hadis? Sabda Rasul diragukan. Hah? Iya. Hadis. Jadi bingung juga Pak Wahid. Makanya anak tanya sama si Rofi, karena bapaknya kan ngaji di situ. Bapaknya Rofi itu ngaji di situ. Anak tanya, "Fik, kan bapak antum ngaji di sini. Cak mana Fik? Mereka tuh kan enggak pakai hadis." Ya Ustaz, pakai Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Kata Rofi kemarin nyebut tuh Fathur Rahman apa nama kitabnya tuh. Nah, nama kitabnya kan. Jadi dituliskan tafsir. Nah, makanya kemarin ketika nangis ngobrol sama Pak Masyhuri Masjid Al-Jihad itu, sebenarnya Ustaz Akwis ini kan dia pernah berkawan juga sama Akwis. Di Al-Jihad tuh ada juga jamaah Akwis. Dulu sekitar orang 5 kan rombongan dari sini. Nah, sebenarnya secara praktek mereka tuh secara praktek tidak mengajarkan hadis, meragukan hadis. Tetapi secara pengamalan masih butuh kena hadis Pak Wahid. Di mana bayar zakat pakai ayat Al-Qur'an? Nah, ini yang juga pokoknya bingung kan tuh. Makanya sebagian kawan-kawan yang ngaji di Akwis pindah ngajinya ke Salafi. Ya enggak? Nurul Huda itu, jamaah Nurul Huda itu sebelum kenal kajian sama ustaz-ustaz yang ngisi di Fakri dulu itu, sama ngisi di Al-Jihad, itu ngajinya juga ke sini. Ya, ngajinya juga ke sini. Jadi jangan harap antum kalau ngolah alam juga untuk misalkan pendidikan mereka anak-anak itu ada udah hafalan hadis. Ya enggak? Apa cuman Al-Qur'an bae yang dihafalkan? Oh, ini penyimpangannya tuh jelas antum. Tidak ngikuti pemahaman salaf, itulah menyimpang, apalagi tidak pakai hadis. Cuman heran juga masih ada yang ngalap pengajian yang seperti ini tadi. Daerah sini banyak. Ini rata-rata kalau yang banyak ikut ngaji dengan mereka ini dari kalangan Muhammadiyah. Dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian al-miza ats-tsaniyah. Jenis yang kedua. Annahum ahlul jamaah. Nah, mereka ahlus sunnah ini ahlul jamaah. Kenapa? Lijtima'ihim alal haqqi. Dikarenakan ijtima' mereka alal haqqi. Wa adam tafarruqihim, dan mereka tidak berpecah belah di atas kebenaran. Bi khilafil firaq al-ukhra. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fa innahum la yajtami'una alal haqq. Mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Wa inna ma yatba'una ahwa'ahum fal haqqa yajma'uhum. Mereka cuma ngikuti hawa nafsu, tidak ada kebenaran yang mengumpulkan mereka. Itulah ahlus sunnah ya ikhwan. Antum lihatlah kalau antum ngaji di Palembang ini, ya. Antum kadang tidak kenal dengan ikhwan, ngaji di mana. Ketika antum ketemu, ya enggak, yang menyatukan antum apa? Akidah ahlus sunnah. Kalau ada daurah kan antum ngumpul bareng, yang ini ngaji di A, ini ngaji di B, majelis ini, semuanya disatukan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ahlus sunnah ini tidak ada pemimpin yang menyatukan mereka. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada ini tadi, disatukan oleh hawa nafsu. Apa bukti yang disatukan mereka oleh hawa nafsu? Ya. Yang
menyebabkan mereka bersatu di atas hawa nafsu, bukti nyata mereka ini, apa kata seniornya, pimpinannya, nurut galau Pak Wahid. Katanya lebaran mulai dari Saku, dari Al-Jannah sampai ke seberang situ. Iya benar? Lebaran. Ada pengajian, kadang sebagian jamaah ini tadi, yang jamaah ini katakan, lah ngaji, dikasih tahu. Nggak bisa. Pokoknya yang benar adalah hisab. Itu tadi. Itu dampaknya tadi. Padahal kita kasih tahu, yang benar adalah ru'yah. Nanti baik alasannya. Nah, yang jadi masalah itu, yang jadi masalah Pak Wahid, betul pula hisabnya sama dengan Saudi Arabia. Itu yang jadi masalah Pak Wahid, itu juga yang jadi. Hisabnya sama dengan Saudi Arabia pula. Kami ikut Saudi katanya tadi. Nah, itu tadi. Itu yang kemarin itu. Nah, betul kata Pak Wahid tadi. Hasil sama, jalan beda Pak Wahid. Caranya beda. Cara mereka tadi karena ngikuti pimpinan. Nah, ya majelis tarjihnya tadi. Ini kan ta'assub. Bukti kalau antum, tidak akan mungkin antum sebagai pimpinan ranting antum mau ikut ru'yah. Ya. Masjid antum pimpinan, antum yang mengendalikan masjid ini tadi. Ya. Masjid dekat ya Bunaya, itu tadi kan. Lumayan lah, antum pernah jadi imam di situ kan. Nah, masjid ini tadi. Nggak mungkin bisa antum ikuti pendapat yang ini. Karena sudah, kalau kita salafi ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memungkinkan antum Pak Wahid 5 tahun berpendapat A. Kemudian antum pindah pendapat, mendengar penjelasan ustadz yang lain. Iya apa enggak? Kalau ini dari awal berdiri, mungkin dari awal berdiri pecahnya enggak berubah Pak Wahid, pendapat itu. Entah sama dengan Saudi Arabia atau beda, pokoknya tetap dengan pendapat itu tadi. Komitmen, istiqomah. Yang istiqomahnya tadi kita hargai juga. Iya enggak? Istiqomah di atas ta'assubnya tadi. Ada pengajian rutin setiap Ramadan, dibuka daurah. Ada daurah tiap Ramadan nih Mas. Pas lebaran disampaikan hadis Bulughul Maram pula, di Bulughul Maram. Pas lebaran masih, pas Ramadan masih. Nah, seperti ini kan itu kan namanya ta'assub. Lah dibacakan hadis. Ya. Tidak nih Mas, dibacakan hadis di Bulughul Maram itu tadi. Setiap tahun dibuka menjelang Ramadan ada pengajian tentang fikih puasa, dibacakan, didengar ke prakteknya melok hisab lagi, ya enggak? Ya enggak nih Mas? Itu kan pas yang Ramadan kemarin ya Ustaz Abu Jarir, anak kemana lah kalau salah, disinggung sama Ustaz Abu Jarir, kesel dia, gitu kan? Dulu anak nyinggung masalah itu juga sampai tidak datang lagi, ngoceh-ngoceh deh, tidak datang juga sampai sekarang tidak datang, tersinggung masalah hisab itu tadi. Makanya susah dengan orang yang sudah membangun taklid dengan kelompok tertentu ini tadi, ya seperti itu. Tapi kalau ya namanya dakwah ya, nama dakwah, antum jangan putus asa ya, jangan sudahlah, caknya lah berdakwah 5 tahun ngisi kajian di sini. Ya mungkin dia tidak ikut pendapat antum dalam satu poin ini tadi, masih ngeyel. Tapi bisa jadi dengan yang tauhid, yang lainnya, alhamdulillah jamaah-jamaah yang seperti ini sudah sedikit banyak pembenahan. Ya. Betul. Benar itu Bapak.
jamaah masjid itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ta'rifi ahli sunnah, pada definisi ahli sunnah, humul mutamassikuna bi kitabillah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwaluna minal muhajirin, dan apa yang disepakati as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan para sahabat serta tabi'in. Nah ini juga ya ikhwan, yang ta'assub ya. Kalau mereka mau mengkaji, cobalah dikaji dengan melihat pendapat zaman dahulu. Berapa banyak pendapat yang menyatakan hisab dengan ru'yah? Lebih banyak yang ru'yah, bukan hisab. Kalau kita mikir ya, paling enggak pendapat jumhur kan lebih selamat kan? Itu kan. Namun berbagai macam alasan, karena itu fatwanya Dewan Tarjih lah, membangun loyalitas di atas prinsip ormas. Kemudian sanian yang kedua, ahlul hadis. Ahlul hadis minal asma allati yusamma biha ahlus sunnati wal jamaah ahlul hadis. Termasuk nama yang dipakai oleh ahlus sunnati wal jamaah adalah ahlul hadis. Wa hadza yaridu katsiran fi kalamin katsir minal a'immah ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi min ahli ilmi qablahu wa ba'dahu yadhkuruna ahlul hadis. Ini datang dalam jumlah yang banyak pada keterangan banyak para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang selainnya dari kalangan para ulama sebelum beliau dan setelah beliau. Mereka menyebutkan ahlul hadis. Ahlus sunnah mubayyinin i'tiqadihim wa ahlus sunnah mubayyinina i'tiqadahum. Ahlus sunnah senantiasa menjelaskan keyakinan mereka. Wala yufarriquna bainal mustalahain. Yang namanya ahlus sunnah tidak membedakan antara dua istilah tersebut ya. Jadi ada ahlus sunnah, ahlul hadis, itu sama, tidak ada beda-bedanya. Fahadal Imam As-Sabuni yaqulu fi aqidatihi. Ini al-Imam As-Sabuni. Nah ini boleh juga antum bernisbat. Antum jualan apa? Jualan sabun maksudnya antum enggak? Ujang As-Sabuni. Kalau antum jualan sabun. Nah, sabun itu sabun, dari sabun. Boleh bernisbat dengan profesi. Misalkan Pak Wahid kan tenda. Apa tenda bahasa Arab? Khaymah ya, khaymah. Khaymah. Jadi siapa mana? Al-Khaymi. Ya. Pak Wahid Al-Khaymi. Ya. Jarang karena di ikhwan di Palembang ini bernisbat, padahal ya bagus juga sih sebenarnya membedakan nama. Misalkan kadang kan misalkan satu wilayah di Saku ini ada ikhwan yang mungkin misalnya Kak Doni ini kan ada beberapa Doni kan ya kan, tinggal antum cari lah penisbatan yang kira-kira. Kalau kami nyebutnya Doni Abu Naya itu baik, karena antum ownernya dia Bunaya, cuman agak menyusunnya tadi kan agak susah. Nah, mungkin kalau antum ada usaha yang lain boleh yang singkat-singkat kan. Kalau dagang misalkan tadi apa, paling mungkin gitu Doni Al-Qayyim. Kayak Ibnu Qayyim itu kan. Itu tadi. Sebenarnya bagus sebenarnya untuk membedakan. Laqab tidak masalah, diperbolehkan. Atau wilayah misalkan misalkan dia tinggal dekat sungai, misalkan Sungai Musi mungkin kan, Al-Musi, atau jalur apa ya, jalur Al-Jaluri, Jaluri ya, dah banyak Al-Jaluri. Itu lubung gajah apa mas? Fil gajah ya itu tadi ya. Ini Al-Imam As-Sabuni. Al-Imam As-Sabuni mengatakan inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah,
Semoga Allah menjaga orang yang masih hidup di kalangan mereka dan merahmati orang yang telah meninggal di kalangan mereka. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wal rasuli bir risalah wan nubuwah. Mereka ahlul hadis bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya dan untuk Rasul dengan risalah dan kenabian. Ila ayyaqul, sampai pada pernyataan beliau, waqad a'adzallahu ahlas sunnah minat tahrifi wat takyifi wat tashbih wa manna 'alaihim bit ta'rif wat tafhim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah lindungi ahlus sunnati wal jamaah dari tahrif, takyif dan tashbih, dan Allah anugerahkan kepada mereka bit ta'rif wat tafhim, dengan pengetahuan dan pemahaman. Itu yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni. Jadi Al-Imam As-Sabuni menggunakan istilah apa? Ahlul hadis. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan mazhabu as-salaf ahlil hadis was sunnah wal jamaah. Ini Ibnu Taimiyah menyebutkan istilah apa? Ahlil hadis. Fal murad bi ahlil hadis fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah. Maka yang dimaksudkan dengan istilah ahlul hadis dalam kitab-kitab salaf, mereka adalah ahlus sunnah. Yaqulu Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, wa nahnu la na'ni bi ahlil hadis al-muqtasirina ala sama'ihi wa kitabatihi wa riwayatihi. Kata Ibnu Taimiyah, kami tidak memaksudkan dengan istilah ahlul hadis orang-orang yang cuman mencukupkan mendengar hadis, nyatat hadis atau meriwayatkan hadis. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan dulu para ulama bukan memaksudkan istilah ahlul hadis adalah orang yang cuman mengajarkan atau belajar hadis, bukan. Tapi maksudnya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Bal na'ni bihim kullu man kana ahaqqu bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa tiba'uhu batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Bahkan yang kita maksudkan dengan ahlul hadis adalah setiap orang yang lebih berhak untuk menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya zahir dan batin, serta mengikutinya secara batin dan zahir. Demikian juga ahlul Quran ya. Di situ disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, taklik di bawah itu ya, oleh Syekh Abdul Salam ini di halaman 53. Kita baca di halaman 53 itu, fayakunu ahlul hadis muradifan li ahli sunnah, sehingga ahlul hadis itu muradif terhadap ahlus sunnah. Walaisal murad bihi man yata'allam al hadis faqat, sehingga yang dimaksudkan bukan semata-mata orang yang belajar hadis saja. Au yu'allim al hadis, atau mengajarkan hadis. Au yashtagil bi fannil hadis, atau sibuk dengan bidang hadis, bukan. Wa qad yakunu mimman yashtaghilu bil hadis wa allafa bil hadis. Terkadang dia termasuk orang yang sibuk dengan hadis, nyusun buku dalam masalah hadis. Wa mimman baraza fi hadzal fan, termasuk orang yang menonjol dalam bidang hadis. Lakin yakunu min ahlil bidah wa in kana hadza qalilan. Akan tetapi dia termasuk ahlul bid'ah meskipun kondisi seperti ini sedikit. Difahami? Jadi terkadang ada orang yang sibuk dengan hadis, menyusun buku hadis, menonjol dalam bidang hadis, akan tetapi ahlul bid'ah. Meskipun kalau ada yang seperti ini dikit. Ahlul bid'ah itu tidak sibuk dengan hadis. Biasanya sibuknya dengan ibadah. Satu, atau sibuk dengan penyimpangan keyakinan mereka, pola pikir ra'yu. Tapi ada. Kalau di zaman sekarang, maksudnya kemarin yang digolongkan bukan ahlus sunnah, seperti Abdul Fattah Abu Gudah. Nah, dia ini muridnya Muhammad bin Zahid Al-Kautsari. Tahu Mas Ujang? Muhammad bin Zahid Al-Kautsari. Ya, Muhammad bin Zahid Al-Kautsari ini digolongkan sebagai pembawa bendera Jahmiyah. Ya, pembawa bendera Jahmiyah. Nggak ada di Indonesia, Mas. Ya, nah, tahu itu cuma baca gitu. Nah, Muhammad bin Zaid Al-Kautsari ini punya murid namanya Abdul Fattah Abu Gudah, yang dikenal dengan Abu Gudah. Ini Muhammad bin Zaid Al-Kautsari. Dia banyak menulis dalam hadis, bidang-bidang hadis, dan dia digolongkan sebagai ahli bid'ah. Difahami? Itu yang masyhur. Ya. Ada juga beberapa yang sebenarnya juga sama, yang Arnaud, ya. Baik Abdul Qadir
atau Syu'aib al-Arnaud. Syu'aib kalau tidak salah yang meninggal kemarin siapa? Syu'aib ya, Syu'aib al-Arnaud. Itu juga bukan digolongkan Ahlus Sunnah. Dia Asy'ariyah. Namun wallahu alam kemarin sempat kebaca-baca katanya menjelang wafat dia taubat. Dia menyatakan ana di atas akidahnya Imam Ahmad atau lebih kurang seperti itulah. Syu'aib al-Arnaud, pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Itu dalam bidang hadis mumpuni dia. Walaupun kalau Syekh Muqbil ada kritikan terhadap dia karena al-Arnaud ini akidahnya Asy'ariyah, dia banyak mentakwil, terus juga dia benci sama Syekh Albani. Pokoknya hantam terus Syekh Albani. Ada beberapa orang di masa Syekh Albani itu mumpuni, lumayan mumpuni dalam hadis, tapi bukan digolongkan Ahlus Sunnah. Ya, bukan digolongkan Ahlus Sunnah. Adapun sekarang ini wallahu alam. Ada satu di Saudi Arabia itu yang mumpuni dalam bidang hadis. Kalau tidak salah di Riyadh. Tapi ana masih belum yakin 100%. Kalau hadisnya iya mumpuni, ana lihat banyak karya tulisnya. Tapi kemarin itu dapat selentingan, katanya termasuk yang kena penjara juga. Di penjara. Dan termasuk kemarin ya, siapa pula namanya? Hah? Bukan Kak. Kalau tidak salah namanya tuh Abdurrahman As-Sa'ad. Nah, kalau Al-Qarni memang jelas itu terpenjara, dia kan takfiri. Tapi anak alam anak kurang detil tahu benar enggak terpenjaranya dia ini. Dapat informasi terpenjara. Cuman benar apa tidak itu Allah alam karena cuman baca. Tapi kalau Tharifi ini tadi, Salman Al-Auda, Safrawali itu terpenjara. Nah, untuk yang Syekh Abdurrahman As-Sa'ad ini tadi Allah alam. Kalau anak pribadi, kalau dengar seorang alim masuk penjara, rasa hati di Saudi. Rasa hati itu untuk sekarang dengan pemerintah Saudi yang bagus sekarang karena ada ulama mereka. Itu rasa hati itu agak kurang seret. Nah, ini beliau ini banyak buku, tapi Allah alam. Apakah beliau ini Ahlus Sunnah ataukah ada pemikiran Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya? Tapi katanya pakar hadis untuk di Saudi Arabia. Abdurrahman As-Sa'ad kalau nggak salah namanya tadi. Nah, tapi dikit orang-orang yang pakar hadis. Kalau yang di Mesir termasuk pakar hadis Abu Ishaq Al-Huwaini, pakar hadis. Termasuk murid dari murid Syekh Muqbil. Pakar hadis. Sekarang ya nyemplung ke dunia demonstrasi provokasi lah. Para ulama mengatakan dia bukan lagi Ahlus Sunnah, sudah masuk ke situ. Dan kodorlah banyak juga murid-murid Syekh Muqbil yang pakar-pakar hadis juga miring. Ya. Jadi ilmu hadisnya tadi tidak bisa mengimbangi mereka. Walaupun ada juga yang lurus ya, Termasuk Abul Hasan Al-Ma'ribi yang ada di Ma'rib, ini orang Mesir. Wallahu alam, rata-rata murid Syekh Muqbil dari orang-orang Mesir, itu seniornya orang-orang Mesir. Rata-rata murid Syekh Muqbil nyemplung semua di dunia perkancah politik sama demonstrasi. 2010 kemarin itu membuktikan betul-betul demo besar-besaran kemarin itu nampak. Ya, termasuk juga yang digolongkan oleh sebagian masyayikh kita seperti ya Abu Ishaq Al-Huwaini tadi. Itu pakar hadis juga lumayan. Wallahu alam. Kemudian di sini disebutkan kata Syekh Abdus Salam ini tadi, kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ahli hadits al-mushtaghiluna bil hadits inayatan wa dirayatan wa riwayatan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ahlul hadis, orang-orang yang sibuk dengan hadis secara inayah, dirayah dan riwayat, ya. Baik matan ataupun sanadnya. Lakin qad yakunu minhum man laisa alal manhajis sahih. Akan tetapi terkadang ada di antara mereka yang tidak berada di atas manhaj yang sahih, ahlul hadis. Maksudnya dia belajar hadis tapi bukan di atas manhaj ahlul hadis.
Lakinnal murad bi ahlil hadis huna mithlu ahli sunnah. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan ahlul hadis di sini seperti ahlus sunnah wa ahlul athar was salafiyin. Seperti ahlul athar dan salafiyin. Wa hakadha minal musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah kama dalla alaihi kalamu haula'i al-immah. Demikian juga termasuk pernamaan nama yang syar'i untuk ahlus sunnati wal jamaah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh keterangan para ulama ahlus sunnah. Kemudian di situ disebutkan di Allah alam ya. Habis ya. Allah alam, kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun yang setelahnya itu insya Allah mungkin kita lanjutkan setelah besok, setelah sholat subuh ya.